Halo sahabat PBI, kembali lagi bersama saya Jose Paul dalam podcast Cakrawala Indonesia. Podcast ini adalah media untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kisah inspiratif, kreativitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, bahasa, kesenian, dan budaya yang penting untuk diketahui sahabat PBI dimanapun berada. Podcast ini akan kami perbaharui selalu setiap bulannya. Jadi jangan lupa follow dan subscribe akun Instagram dan kanal YouTube Pusat Budaya Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini mengenai Cakrawala Indonesia. Pada edisi kali ini kita kembali kedatangan tamu luar biasa dari distrik Ekusi. Beliau adalah merupakan wanita pertama pejabat kantor penghubung KBRI di Ekusi. Beliau adalah Ibu Maria Oni Silaban atau yang biasa disapa dengan Ibu Oni. Bagaimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan, selalu sehat, dalam kondisi yang selalu penuh sukacita. Oke. Jadi sahabat PBI, Ibu Oni ini selain pejabat wanita pertama di Ekusi juga merupakan tamu wanita pertama kami, Bu. Jadi kami sudah kedatangan Pak Dubes, Pak Bambang, dan Pak Atas Imigrasi. Sekarang Ibu wanita yang pertama. Jadi terima kasih sekali lagi, Bu, atas waktunya, Ibu, untuk datang ke sini jauh-jauh dari Kusi, Bu, datang ke PBI untuk menghadiri podcast kami. Terima kasih, Bu. Senang sekali diundang oleh PBI Cakrawala Indonesia. Ya, siap, Bu. Baiklah, Bu, untuk mengawali perbincangan kita, mungkin banyak orang yang belum tahu apa fungsi diadakannya kantor penghubung KBRI di Ekusi, Bu. Bisa dijelaskan kenapa Ekusi yang dipilih, Bu? Baik, kantor penghubung KBRI Dili di Ekusi berdiri di tahun 2009. 2009. Di tahun itu masa-masa di mana pemerintah Timor Leste sangat mengharapkan adanya bantuan dan partisipasi Indonesia memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat Timor Leste yang ada di Ekusi. Kenapa kok mesti memerlukan bantuan dan fasilitasi dari KBRI yang ada di Ekusi? Nah, karena Ekusi itu enklave. Dia kalau kita buka jendela dari mana sudut manapun di Ekusi, pasti yang dilihat Indonesia. Ekusi itu diapit oleh garis perbatasan darat dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang. Sepanjang 120 km. Sangat luas. Nah, mereka yang ada, masyarakat Timor Leste yang ada di Ekusi tidak bisa keluar tanpa melalui Indonesia. Nah, itu sebabnya pemerintah Timor Leste mengajuk melalui Menteri Muda Administrasi bersurat kepada pemerintah Indonesia di tahun 2009 agar dapat dibukakan sebuah kantor di mana KBRI bisa memfasilitasi masyarakat Timor Leste dengan segala kebutuhannya, baik itu ekonomi, kekonsuleran, keimigrasian yang ada di Ekusi. Dan kemudian Menteri Mudanya adalah Pak George Teme yang meminta keberadaan Indonesia di sana. Dan akhirnya 2009 yang menjadi tahun kelahirannya kantor penghubung. Jadi sahabat PBI sudah tahu kan alasan mengapa Ekusi jadi didirikan kantor penghubung KBRI di sana. Jadi alasnya sudah disebutkan oleh Ibu Oni sendiri. Bu, Ekusi merupakan satu-satunya distrik di Timor Leste yang memiliki status otonomi khusus. Bagaimana Ibu melihat Ekusi jika dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain? Ekusi sejak tahun 2015 disebut sebagai wilayah otorita. Otoritas. Seperti di Indonesia kita pernah mendengar otorita Batam. Batam. Jadi otorita berarti dia memiliki kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri. Sedangkan distrik-distrik lain di Timor Leste selain Ekusi harus dikepalai oleh bupati, harus mendapat arahan dari pemerintah utamanya, pemerintah pusat Timor Leste, dan anggarannya pun selalu depending kepada anggaran dari pemerintah pusat. Kalau Ekusi karena otorita, maka pertanggungjawabannya adalah langsung kepada Pak Perdana Menteri, dan mereka memiliki APBD sendiri. Setiap tahun Parlemen Nasional memberikan APBD tertentu di mana dapat dikelola oleh pemerintah otorita itu sendiri.
Nah, di sini peluangnya besar untuk Indonesia berpartisipasi dalam konteks pembangunan. Kenapa pembangunan? Karena Okusi menjadi salah satu wilayah di Timor Leste yang nanti akan dikembangkan menjadi satu kawasan zona ekonomi eksklusif. Ya, dan akan memainkan peran yang sangat penting dalam menghubungkan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Jadi menghubungkan Indonesia dengan Timor Leste melalui provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya Okusi ini kan bersebelahan dengan Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten TTU dan Kabupaten Kupang. Dan perlu kita ketahui sejak 2015 BUMN Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur telah mengembangkan begitu baiknya infrastruktur berupa jalan itu sampai kurang lebih 40 km panjangnya, kemudian yaitu Waskita Karya, ada Hutama Karya, kemudian membangun jembatan ikonik, itu jembatan Noe Vevan namanya di Okusi, itu dikembangkan oleh Adi Karya. Dan kemudian ada Bandara Internasional Rota de Sondalo, itu bandara internasional, itu dikembangkan oleh Wijaya Karya. Kemudian ada power plant untuk mensuplai 17 MW listrik ke seluruh Okusi. Jadi Okusi itu nggak padam, Okusi itu nggak gelap, Okusi nggak pernah mati lampu. Karena apa? Ada 17 MW power plant yang dibangun oleh PT Wärtsilä Indonesia yang juga menunjukkan bahwa Okusi ini sudah standby untuk pembangunan dan standby untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia, khususnya Pemda-Pemda yang ada di NTT. Jadi di sini Indonesia memainkan peran yang sangat penting di otorita Okusi. Macam sister city gitu. Nanti dikembangkan menjadi konsep potensi-potensi sister city cooperation. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut, tapi nggak mungkin kita bilang sekarang karena ini kan masih wacana toh. Oke. Saya harap dengan kerjasama antara Okusi dan NTT dan TTU, khususnya TTU ya Bu, Okusi menjadi jembatan untuk lebih mempererat hubungan yang lebih baik antara negara Timor Leste dan Indonesia sendiri, Bu. Betul. Dan ada yang satu yang menarik. Pemerintah Joko Widodo memiliki satu konsep membangun perbatasan. Bagaimana pembangunan itu bergerak dari perbatasan. Dan di Okusi ada 3 PLBN, pos lintas batas negara milik Indonesia yang berbatasan dengan Okusi. Yang pertama adalah pos lintas batas negara Wini, PLBN Wini. Yang kedua adalah pos lintas batas negara Napan. Saat ini tidak lama lagi akan finalisasi pembangunan, dan yang nanti dalam beberapa waktu ke depan adalah pos lintas batas negara Oepoli. Jadi ada 3 PLBN. Artinya Indonesia memiliki peran dan keinginan untuk membangun hubungan yang sangat erat dengan Timor Leste. 3 PLBN sampai dibangun loh di kawasan Okusi, di dekat Okusi begitu. Kurang lebih begitu. Baik Bu, tadi perbincangan awal serius sekali Bu, jadi kita ingin tanyakan hal-hal yang ringan Bu. Sebenarnya hal-hal yang tidak berkaitan dengan kerja atau apalah Bu, tapi kita pengen tahu saja Bu, hobi Ibu On ini sebenarnya apa sih Bu? Selain bekerja itu apa Bu? Ya, sebenarnya bekerja itu bukan hobi ya, karena itu profesi ya. Semua orang harus bekerja ya. Jadi saya sudah 3 tahun 10 bulan di Okusi. Dan sayang sekali, saya sedih sekali harus meninggalkan Okusi. Karena Okusi itu tempat yang sangat indah untuk dinikmati dalam konteks olahraga. Nah, saya suka olahraga saya adalah sepeda. Cycling saya itu dari ujung ke ujungnya Okusi itu bisa ya dengan kekuatan kita 40 kilo. Lari, saya juga suka lari. Kita lari di tepi pantai tanpa polusi itu hanya ada di Okusi. Kemudian snorkeling, saya nggak bisa divingnya, saya snorkeling. Snorkeling asalkan nggak ada buaya deh, aman. Sepanjang kita niat baik, buaya tuh nggak akan datang. Jadi snorkeling begitu indahnya semua alam laut yang ada di bawah laut, laut sawu, kita bilang laut sawu ya, di Okusi. Jadi kurang lebih 3, dan hiking. Nah, di situ banyak bukit-bukit. Di Timor Leste ini sangat kaya dan sangat indah dengan bukit-bukit. Salah satunya adalah di Okusi. Dan yang kelima yang saya suka adalah wisata rohani. Karena satu-satunya patung Tuhan Yesus Kristus yang bisa keluar di Arak itu adalah di Okusi. Jadi kurang lebih sama dengan Larantukanya Indonesia Okusi ini. Jadi 3 tahun 10 bulan tuh nggak terasa. Jadi kalau orang suka hingar-bingar begitu ya, saya justru suka nature. Dan yang saya senang lagi adalah organik.
Jadi tidak ada satupun di Okusi itu yang terkena pupuk-pupuk pestisida. Baik mulai dari daging sapinya, mulai dari babi gulingnya, kemudian sampai dengan sayur mayur, marungga, dimanapun kita bisa petik, kita nggak usah beli, kita kadang-kadang petik saja. Jadi semuanya begitu baik dan sehat tersedia di Okusi. Dan saya yakin orang-orang Okusi juga semua sehat-sehat, dan termasuk orang Timor Leste juga. Nah, kurang lebih begitu yang saya senangi di Okusi. Siap. Baik Bu, kita kembali ke topik pembahasan kita. Topik serius ya? Ya, topik seriusnya. Oke. Bu, sebagai satu-satunya home staff KBRI di Okusi, apa sih yang sudah dilakukan Ibu untuk membantu tercapainya program KBRI sendiri di Timor Leste? Kita perlu ketahui bahwa distrik otorita Okusi ini, wilayah Okusi ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kupang, dengan Kabupaten TTU ya. Dan itu perbatasan itu tidak dengan kawat-kawat berduri, tidak, tapi lapang. Maka ada potensi dan beberapa kasus tentang penyelundupan. Penyelundupannya sih yang ringan-ringan, misalnya pupuk bersubsidi yang dari Indonesia dibeli oleh orang-orang Okusi. Karena ada rumah di perbatasan, kita masuk pintu depan itu Okusi, buka pintu belakang itu sudah katakanlah sudah desa yang ada di TTU begitu, sudah kawasan Indonesia. Jadi, nah itu artinya kita pun memasukkan sesuatu itu jadinya tidak legal ya. Nah itu pertama. Jadi kasus adanya penyelundupan barang-barang. Kemudian kedua, bukan hanya barang tapi juga kaitannya dengan ternak nih. Ternak ini juga suka lalu lalang. Ternak nggak ada paspor loh. Mereka cari makan di mana aja. Mereka nggak tahu tuh namanya batas-batas. Nah, seperti yang saya bilang, batas-batas itu kan tanah lapang, sawah, bukit gitu ya. Nggak ada jedukan kolam gitu, sungai nggak ada. Jadi akhirnya ternaknya suka lalu lalang aja. Jadi kami bagaimana juga kadang-kadang kami ditelepon nih. Itu ternak kami di sana, nanti kami ditangkap oleh bapak ini begitu di TTU begitu ya, tolong dibantu untuk dapat dikembalikan itu ternak sapi kami, kerbau kami dan sebagainya. Hal-hal itu pun sampai kami harus handle juga supaya tidak ada terjadi konflik atau perebutan ternak. Ternak di Okusi itu adalah aset ya, di Timor itu aset, harta gitu. Nah, bagaimana hartanya bisa kembali dengan aman, tidak dipotong dan tidak diapa-apakan. Lalu yang lainnya selain penyelundupan dan perlintasan ternak itu juga adalah manusia. Jadi dan kita perlu tahu di perbatasan itu tidak semua orang tahu tentang paspor. Tidak semua orang tahu tentang pas lintas batas. Jadi mereka itu untuk kunjung keluarga. Masyarakat Timor itu sangat kental dan sangat kuat adatnya. Kekerabatannya, sehingga rumah adat mereka ada rumah adat satu suku ini ada di TTU, ada di Okusi ya, tapi rumah adat mereka ada di satu tempat. Jadi TTU tuh kadang masyarakat TTU atau masyarakat Kupang datang menyeberang, mereka nggak punya paspor, mereka juga namanya petani ya, pendidikan terbatas, terus paspor pun harus ke Atambua, jauhnya nggak, bagi mereka jauh ya. Artinya mereka udah jalan pintas. Mereka berpikir saya ini saudara, saya mau datang ke rumah saudara, padahal sebenarnya sudah negara yang berbeda. Jadi mereka melintas. Nah, kami yang harus juga memfasilitasi supaya mereka dibebaskan lagi kembali ke wilayah Indonesia. Demikian juga sebaliknya. Nah, itu juga menjadi salah satu pekerjaan dari tugas kami KBRI untuk membantu bagaimana tidak mengembalikan warga-warga ke tempat habitatnya, kemudian mengedukasi masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia diedukasi, tapi kami bekerja sama dengan otoritas tempat untuk mengedukasi bahwa berikanlah sosialisasi untuk masyarakat mengetahui bahwa kita perlu dokumen untuk melintas. Nah, hal lain yang kami lakukan adalah bagaimana memperlancar arus perdagangan ekspor Indonesia ke Okusi melalui PLBN ini misalnya. Di PLBN ini kan banyak otoritas ya, otoritas itu bukan hanya imigrasi, bukan hanya bea cukai, tapi ada karantina, apalagi sekarang COVID ya, apalagi pernah kita terjadi di Pulau Timor diserang virus flu babi gitu kan ya. Sekarang saat ini ada virus, ada penyakit mulut dan kuku sapi. Nah, jadi selain karantina juga ada ada pihak lain. Nah, otoritas ini kan kita harus bekerja sama. Bagaimana jadi perdagangan luar negeri yang masuk dari Indonesia tetap aman masuk, tetap meningkat masuk untuk mendukung
hubungan ekonomi dengan Indonesia dengan Timor Leste. Hal lainnya adalah meningkatkan potensi investasi. Seperti saya bilang tadi, Okusi ini kan wilayah yang baru, di wilayah baru mau berkembang. Artinya banyak potensi-potensi kita bisa berinvestasi di sana. Mulai dari infrastruktur yang tadi saya bilang, telekomunikasi, kemudian kaitannya juga dengan pertanian, gitu ya, peternakan dan industri lainnya. Kita bisa di sana. Jadi tugas KBRI adalah bagaimana melihat potensi itu dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki minat untuk berinvestasi di sana. Dan hal lainnya adalah tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini unsur penting karena Okusi itu sudah sekian lama mereka sangat terisolasi. Mereka tidak tahu bagaimana anak-anak sekolah itu melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi. Di sini peran kantor penghubung adalah bekerja sama dengan PBI, tentunya Pusat Budaya Indonesia, dengan atas pendidikan adalah bagaimana menginformasikan sebanyak mungkin potensi bersekolah di tingkat SMA sampai pendidikan tinggi. Jadi dengan PBI kami selalu berkoordinasi apa beasiswa yang sedang ditawarkan, dan itu kami selalu sebarkan kepada semua stakeholders kami, para pemangku, mulai dari dinas pendidikan, sekolah-sekolah, paroki, itu semua kami sampaikan supaya banyak akses anak-anak Okusi itu habis lulus atau sebelum lulus mereka bisa melihat kemana kami bersekolah. Mereka sering sekolah ya hanya lihat dari internet atau tahu dari teman. Oh, teman saya senang sekolahnya di sekolah tinggi ini, sekolah di kampus ini, tapi kita tidak tahu akreditasinya. Siap. Jadi orang tua itu sudah jual ternak-ternaknya, jual sawahnya, anaknya sekolah di tempat yang akreditasinya pun masih cari-cari akreditasi. Tapi karena namanya sekolah di Indonesia itu kan mereka sudah senang, sudah bangga. Tapi kita kemudian mengedukasi mereka, pilihlah sekolah yang memiliki akreditasi yang benar. Harus ada terdaftar di dalam website, harus diakui oleh pendidikan tinggi, lembaga pendidikan tinggi Indonesia. Nah, di sini pendidikan ini menjadi salah satu faktor penting saat ini yang sedang kami tingkatkan akses pendidikan masyarakat adik-adik Timor Leste ini ke Indonesia melalui beasiswa yang diberikan oleh Atas Pendidikan dan Pusat Budaya Indonesia. Kurang lebih sih seperti itu ya. Sudah berarti pekerjaan pun sudah sejauh ini sudah sangat mengalami sudah banyak hal sekali yang Ibu kerjakan selama 3,5 tahun Bu di Okusi Bu. Sebenarnya kurang banyak, ada banyak hal yang lain seperti belajar bahasa Indonesia. Kalau kita kalau kita libatkan siswa-siswa di Okusi untuk lomba bahasa Indonesia, saya yakin mereka pasti juara 1. Kalau ada lomba-lomba berpidato bahasa Indonesia, bercerita bahasa Indonesia, apapun yang bahasa Indonesia pasti mereka. Kenapa? Karena itu dari saya bilang, mereka enklave dekat dengan Indonesia, siaran Indonesia sangat mudah dijangkau, akhirnya mereka lebih pintar, lebih cerdas berbahasa Indonesia. Dan di sini kami kantor penghubung selalu memfasilitasi guru-guru BIPA yang ada di Okusi untuk juga dapat lebih baik lagi mereka memberikan pengajaran bahasa Indonesia kepada siswa-siswa di Okusi. Itu banyak loh. Mereka satu sekolah saja itu bisa sampai 900 orang. Artinya satu guru BIPA harus mengajar bahasa Indonesia kepada 900 siswa di satu sekolah. Mereka di sana SMA mereka kurang lebih ada 6 sekolah. Jadi lihatlah, ini baru SMA, belum lagi SMP dan SD. Artinya kerjaan itu masih harus lebih giat lagi gitu. Jadi kita juga harus inovatif, harus inisiatif untuk mengembangkan kerjasama Indonesia Timor Leste khususnya di perbatasan ini. Bu Oni, baru-baru ini ada penyelenggaraan GBR 20 tahun Indonesia di Okusi yang Ibu inisiasi dan Ibu selenggarakan. Boleh kita tahu sedikit latar belakang diadakannya GBR itu apa, Bu? Baik. 20 tahun. Baik. Acara yang diadakan di Okusi tanggal 25 Juni adalah 2 kegiatan. Ini kegiatan perbatasan, yaitu kegiatan forum bisnis dan investasi. Artinya ini forum. Forum itu melakukan diskusi mengenai potensi-potensi bisnis dan investasi yang bisa dilakukan kedua belah pihak, bukan hanya Indonesia, tapi Timor Leste juga. Jadi kedua belah pihak di perbatasan bisa melakukan hubungan ekonomi dan investasi yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah gebyar. Gebyar itu artinya kita senang-senang dong, kita hore-hore dong. Nah, di gebyar ini konteksnya adalah bersama dengan forum juga. Jadi forum dan gebyar
adalah dalam rangka merayakan 20 tahun hubungan Indonesia dan Timor Leste. Dan gebiar ini kenapa kok diadakannya di perbatasan? Emang perbatasan banyak orangnya, banyak, semua keluar dari gunung, semua bukan hanya dari gunung ya, semua masuk dari Indonesia menuju ke Okusi. Ini menunjukkan apa? Bahwa masyarakat Indonesia pun itu sangat ingin mengunjungi Okusi, sangat ingin mengunjungi Timor Leste. Dan di sini KBRI memfasilitasi kegiatan gebiar supaya kedua masyarakat di perbatasan ini yang selama pandemik ini 2 tahun tidak bisa kemana-mana, mereka akhirnya bertemu, bernostalgia, bersilaturahmi, berkekerabatan sambil menikmati adanya rangkaian seni budaya dua negara, Indonesia dan Timor Leste, di perbatasan yaitu Okusi. Dan di situ artisnya Mita Talahatu itu sampai puluhan ribu orang yang ada mengelilingi di lapangan, berada di lapangan itu. Tapi di sini saya melihat bahwa gebiar itu adalah satu kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah, dalam hal ini KBRI, pemerintah Timor Leste, dalam hal ini pemerintah Timor Leste-nya ya, karena semua yang dari Timor Leste, menteri-menteri datang ke Okusi, menteri koordinator bidang perekonomian Timor Leste, menteri muda perdagangan, menteri muda lingkungan hidup, semua datang ke Okusi. Itu dari pihak Timor Leste. Sedangkan dari Indonesia yang datang adalah apa? Bupati dari Kupang, diwakili oleh sekdanya, kemudian juga dari Belu. Artinya di acara gebiar ini dua pemerintah Indonesia itu menunjukkan eratnya persaudaraan dan eratnya kerjasama itu. Dan dengan artis Mita Talahatu, semua Pulau Timor nggak mungkin nggak kenal Mita Talahatu kan ya. Dan Mita Talahatu juga memberikan satu acara suaranya yang sangat indah, yang sangat membuat masyarakat kedua negara di perbatasan ini penuh kedamaian lah, penuh sukacita, kurang lebih begitu. Oke, ya mungkin dengan adanya gebiar itu bisa menjadi pemicu atau trigger bagi pemerintah Timor Leste dan Indonesia dalam melakukan event-event besar yang lainnya, Bu. Dan saya yakin dengan adanya event-event itu tidak hanya kerjasama antara Timor Leste dan Indonesia jadi lebih erat, tapi ada potensi-potensi lain yang bisa kita lihat, misalnya budaya sama peningkatan ekonomi. Betul. Masih banyak yang perlu digali lagi, perlu kita eksplor lagi lebih baik lagi, dan ini harus ada kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama pihak ini siapa saja? Pemda, dengan kita harus libatkan Pemda kita yang ada di NTT, kemudian juga pemerintah pusat kedua negara, juga kolaborasi dengan BUMN, dengan badan usaha swasta, dengan para pengusaha, pelaku usaha Timor Leste, yang baik yang ada di Dili ataupun di distrik lain dan di Okusi, dan kolaborasi dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat, dan dengan anak-anak mudanya Timor Leste yang ada di Okusi. Jadi kolaborasi yang lebih baik akan membuat perbatasan kedua negara lebih baik lagi, dan berarti selain perbatasan yang baik, berarti apa yang baik? Negara kedua pihak juga akan lebih makmur lagi masyarakatnya. Bu, kita tahu kan Okusi itu diapit oleh Indonesia ya, jadi Indonesia, jadi kita ke Okusi itu harus lewat daerah Indonesia. Jadi bagaimana hubungan pemerintah Indonesia dengan Okusi itu, Bu? Secara geografis kan kita tahu letaknya itu berada enklave seperti yang menjelaskan itu, Bu. Iya. Dengan diapitnya Okusi, mau tidak mau semua orang yang di Okusi harus punya paspor kan. Nah, berarti kita bekerja sama dengan pihak dengan otorita yang terkait dengan keimigrasian, justisia, untuk memberikan sebanyak mungkin sosialisasi agar yang di Okusi paling tidak punya paspor atau pas lintas batas. Kami juga begitu, kami juga menyampaikan kepada Pemda-Pemda yang ada di Kabupaten TTU, semua kabupaten yang ada di NTT inilah. Karena mereka juga harus punya paspor, karena satu pulau, dua negara, itu hanya di Pulau Timor. Artinya Pulau Timor itu akan bisa lebih baik lagi apabila kedua daerah di NTT dengan di Timor Leste ini punya paspor, saling berkunjung. Saya yakin ekonomi akan lebih baik di kedua belah pihak. Jadi
ya kerjasama kita dengan pemerintah Timor Leste masih banyak lagi nih yang harus kita eksplorasi lagi. Baik Bu, kita tahu bahwa Ibu dalam waktu dekat ini masa tugasnya di Okusi akan segera berakhir. Jadi bisa Ibu ceritakan pengalaman suka duka selama berada di atau bertugas di Timor Leste, khususnya di Okusi Bu? Oke, duka dulu ya. Iya. Saya 3 tahun 4 bulan, 3 tahun 10 bulan, saya koreksi 3 tahun 10 bulan. Dalam 3 tahun 10 bulan, itu kurang lebih 2 tahun saya harus berada di Okusi, bahkan ke Dili pun nggak bisa. Kenapa? Karena kapal nggak ada, kapalnya sering rusak, sering maintenance, pesawat juga nggak ada karena pesawatnya pilot dari Kanada. Mereka juga nggak boleh ke Timor Leste karena COVID di Kanada. Mau ke Indonesia lewat PLBN nggak bisa karena sebenarnya bisa dengan paspor diplomatik ya, tapi dalam hal ini kita menghargai bahwa kita harus mencoba menahan dulu untuk keinginan untuk pergi karena adanya pandemik. Jadi selama 2 tahun itu dukanya adalah kita hanya melihat depan belakang kiri kanan itu sesuatu yang sama mulu. Itu jadi bagaimana kebosanan itu membuat kita kebosanan itu yang menjadi dukanya. Nah, tapi dengan kebosanan ada satu yang menarik, bahwa kita harus terus berpikir dan kreatif untuk melakukan hal-hal apa yang bisa untuk mencegah kebosanan itu untuk menjadi tidak produktif. Jadi sukanya saya, walaupun dengan duka yang kebosanan itu, sukanya adalah suasana yang di Okusi dan orang-orangnya. Orang Okusi itu ramah-ramah loh. Dan kita juga warga negara Indonesia kita yang ada di sana juga sangat-sangat penuh kekeluargaan. Jadi kami justru semakin erat dalam kekerabatan kami dan menjalin berbagai kerjasama dan mengeluarkan ide-ide untuk kita garap bersama. Jadi kolaborasi antara KBRI dengan masyarakat, dalam hal ini diaspora Indonesia yang ada di Okusi, dan juga dengan pemerintah daerah Okusinya. Jadi kami seperti saudara, bukan bekerja, kami saudara. Akhirnya tercipta dalam bentuk pekerjaan yang lebih lancar jadinya. Jadi lebih banyak sukanya ya, walaupun 3 tahun 10 bulan, 2 tahun, jadi 1 tahun 10 bulan aja sukanya. Enggak, tapi overall 3 tahun 10 bulan saya bisa bilang wonderful. Artinya badan boleh terkurung tapi pikiran tidak boleh terkurung. Tidak boleh. Kita harus terus untuk kreatif toh. Oke, siap Bu. Bu, terakhir Bu. Apa pesan Ibu untuk penonton setiap podcast Cakrawala Indonesia Bu? Baik, untuk para penonton Cakrawala Indonesia, selalu mendukung KBRI dalam program-program kegiatannya, dan juga selalu mendukung pemerintah Timor Leste dalam menjalin hubungan yang lebih erat lagi antara Indonesia dan Timor Leste. Dan mari sama-sama penonton Cakrawala Indonesia memberikan konten-konten yang produktif, inovatif, dan membawa sukacita dan kedamaian buat kedua negara. Oke. Terima kasih Bu Oni atas kesediaan waktu Ibu untuk hadir di podcast Cakrawala Indonesia. Sama-sama, terima kasih PBI. Demikian podcast kita pada episode kali ini. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua, bagi penonton setia podcast Cakrawala Indonesia. Jangan lupa tetap untuk mendukung kanal ini dengan cara like, subscribe, dan follow akun Pusat Budaya Indonesia. Follow dan Pusat akun Indonesia, dan salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Bu Oni, terima kasih sudah menghadiri.